Salah satu kunci suksesnya timnya Coach Indra yaitu behind the team yang sangat bagus. Itu tidak bisa dipungkiri. Kelebihannya Coach Indra yaitu menaruh behind the team yang sangat-sangat bagus. Rick, Indra Safir ini kalau dikenal sebagai pelatih itu orangnya seperti apa? Terus terang ya, saya kasih tahu bahwa saya ini kenal Indra Safri dari tahun 2011 saya. Waktu Indra Safri masih pergi ke daerah-daerah untuk mencari pemain-pemain muda, akhirnya dia menemukan seorang Ivan Dimas segala macam. Itu dulu sama saya itu dulu. Wah. Artinya saya tahu Indra Safri, tapi saya nggak tahu kalau itu kan urusan teknis. Nah, urusan teknis Indra Safri seperti apa kalau melatih? Apa juga dia tegas, marah-marah atau gimana? Ya. Jadi pengalaman saya pernah ikut beliau kurang lebih 1 tahun waktu alhamdulillah waktu itu kita juara ya di Kamboja U22 gitu. Jadi kalau untuk filosofinya secara teknisnya mungkin sampai sekarang itu sama ya. Kalau menurut saya, karena kenapa ngelihat dari shot pass dan lain-lain tidak beda lah dari zamannya 2013 yang zamannya Evan Dimas CS sampai sekarang beliau. Saya potong boleh? Boleh. Banyak yang menilai Indra Safri itu strateginya kuno gitu loh, klasik kan kuno lah. Sudah ketinggalan zaman, bukan strategi modern. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya kurang setuju ya. Saya harus fair, saya jujur kurang setuju. Kenapa ada progres yang sekarang Coach Indra pegang? Kenapa? Karena saya ingin mengikuti gitu, mengikuti dari eranya yang kemarin. Sekarang terakhir kemarin uji coba lawan India, saya nonton di stadion mengikuti. Jadi lebih taktikalnya lebih fleksibel gitu, tergantung menyesuaikan lawan, karena perbedaan antara filosofi dan game plan berbeda gitu. Kalau filosofi itu Coach Indra punya short pass, nah game plan itu yaitu bagaimana nanti taktikalnya itu menyesuaikan lawan gitu. Jadi menurut saya sudah sangat berprogres sih kalau menurut saya gitu ya, menjanjikan ya, lebih menjanjikan karena ada progres yang sangat jadi main bolanya progresifnya lebih baik lah gitu. Indra Safir ini punya formasi andalan nih. Setahu saya sih 4-3-3. Bagaimana dia mengarahkan pada pemainnya yang rata-rata masih muda untuk memahami permainan yang diinginkannya. 4-3-3 itu termasuk yang Indonesia itu agak sulit ya. Harus pakai dua center back. Holding, ya kan? dua center back. Nah, kan biasanya Indonesia kan senang pakai 3. Ya. Nah, gimana tuh? Ya, menurut saya kenapa Coach Indra pertimbangannya pakai 4-3-3? Karena memang 4-3-3 apalagi dia expert di bidang usia muda, 4-4-3 itu mudah pemahamannya untuk diberikan kepada pemain-pemain usia muda gitu. Jadi mungkin salah satunya itu gitu. Jadi lebih dipahami, lebih mudah untuk secara taktikal dan lain-lain, karena 4-4-3 adalah memang taktikal belajar kan dari usia muda gitu. Tapi menurut saya Coach Indra pernah pakai kok 3-4-3 gitu ya. Iya, saya lupa, tapi waktu di kemarin yang juara di Sidoarjo, dia ada formasi 3-4-3, ada formasi 3-4-2-1 yang dimana turunnya akhirnya flat jadi 5-4-1. Itu yang saya bilang, karena mungkin keilmuan Coach Indra makin berkembang, terus yang menjadi salah satu dari Indonesia yang dikirim untuk menjadi technical director yang dikirim Indonesia untuk ke FIFA. Jadi makin cair sih menurut saya yang sekarang sih. Oh gitu ya. Kalau menurut saya pribadi. Terus dalam melihat kesiapan pemain nih, apa yang paling dilihat Coach Indra dari sisi seorang pemain? Jadi Coach Indra memilih pemain pertama yaitu ya menurut saya yaitu dia attitude. Attitude ya. Attitude. Ya. Dan etos kerjanya. Itu. Karena banyak mungkin pemain yang menurut mungkin teman-teman netizen atau apa, wah ini bagus nih, ini apa semuanya, tapi akhirnya Coach Indra tidak
mungkin nggak cocok dan lain-lain, mungkin ada dari segi situnya mungkin gitu. Iya emang tim Indonesia ini timnas itu memang attitude harus nomor 1. Iya, harusnya nomor 1 ya. Iya, Karena itu yang bisa mengaruhi suasana tim kan dari attitude pemain ya. Terus untuk SEA Games mendatang di Thailand. Kan kita kan terus terang bahwa kita ini juara bertahan lah, medali emas. Setelah tahun 91 baru kemarin dapat medali emas tahun 2023. Bayangin tuh udah berapa puluh tahun. Kurang lebih 32 tahun. 30 tahun baru dapat, dan itu Indra Safri, dan di final pun juga heroik mengalahkan Thailand. Dan ini nanti tuan rumahnya adalah Thailand, ya kan? Dan mungkin ini Indonesia akan dianggap sebagai musuh bebuyutan. Apakah menurut Ricky untuk ke Thailand ini kita masih ada waktu sekitar 2 bulanan nih, kurang lebih ya kan? Apa yang dilakukan oleh Coach Indra Safri di dalam waktu 2 bulan? Yang pastinya pasti Coach Indra sudah mempelajari setelah tim ini. Ini kan kerangka timnya Coach Gerard kan, gitu. Pastinya sudah mempelajari apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan, gitu dan lain-lain. Jadi menurut saya sudah dipelajari. Terus kalau bicara tentang tim, tidak bisa dipungkiri di dalam kursus license A itu salah satu indikator kesuksesan membangun tim itu ada 13. Di poin 13 itu adalah lucky. Oh gitu ya. Itu ada di dalam gitu kursus. Ya. Nah, Coach Indra pelatih menurut saya adalah pelatih yang salah satu laki yang paling tinggi. Oh gitu ya. Di Indonesia saat ini paling tinggi laki ya. Iya, betul. Yang sangat beruntung ya. Selalu beruntung. Gitu. Keberuntungan selalu mendampingi beliau. Coach Indra. Gitu. Gitu. Coba saja. Iya. Berarti menurut situ tahun 2023 beruntung juga, ada beruntungnya juga ya. Iya, betul. Kenapa? Waktu itu kan kita sempat kena kiper kita, karena akhirnya kipernya Dimas Derajat. Kalau nggak salah seperti itu gitu kan. Jadi terus setiap kita drawing ya kan, gitu kan, bukan yang meremehkan negara orang lain, tapi secara historinya intinya itulah Coach Indra. Mungkin karena amal ibadahnya banyak kali. Amin. Beliau. Oke. Jadi Ricky, untuk di SEA Games nanti kira-kira menurut kamu kita akan berat loh mempertahankan loh. Betul, pasti. Iya kan, dan mainnya di kandang macan. Iya. Yang notabene adalah sebagai tim dengan timnas yang terbaik di Asia Tenggara lah. Betul. Thailand ya. Apakah menurut Ricky Coach Indra dengan timnya dan dengan jajaran tim pelatihannya ada Coach Bima, ada Kurniawan, ya kan, ada Eko Purjanto, ya kan, ada si Zulkifli Syukur. Nah, apakah bisa sukses mempertahankan medali emas? Mungkin secara tebak-tebakan sekali lagi sulit sekali lagi karena ini bukan matematika, tetapi kalau bicara prediksi dan lain-lain, saya yakin ini bisa karena dengan komposisi tim yang sekarang, lalu ada beberapa pemain tambahan yang di mana waktu Gerard belum melatih, belum datang atau belum ada gitu. Lalu behind the team yang sangat kuat karena salah satu kunci suksesnya timnya Coach Indra yaitu behind the team yang sangat bagus. Gitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Kelebihannya Coach Indra yaitu menaruh behind the team yang sangat-sangat bagus. Panjang juga kita ngomong ya. Panjang juga nih. Berapa menit ini kita ngomong nih. Kalau ngomong ini bisa seharian nih. Suatu saat sekarang soal Ricky. Apakah suatu saat Ricky nggak ingin jadi pelatih kepala? Kok jadi asisten mulu, nggak capek? Wah, ini... Waktu jadi pelatih kepala di mana? Di Bangladesh di klub apa di mana di klub? Dia di klub namanya Mukti Jogda. Mukti Jogda itu juga kan pelatih kepala. Iya, caretaker ya kan. Apakah kapan mau jadi pelatih kepala nih? Jadi sebetulnya sudah ada waktu itu. Waktu itu jujur waktu Liga 2-nya PSIM Jogja sebelum naik itu saya ditawarkan sama manajernya yaitu Mas Raji. Sudah ketemu saya 2 kali. 2 kali. Pertama di Pakansari, yang kedua di daerah Bogor juga.
beliau meminta saya untuk coach bantu dong untuk Jogja. Apa? Sekarang kamu di Jogja? Iya. Jadi apa? Jadi pelatih kepala. Lalu saya bilang, oke, siapa kandidatnya selain saya? Waktu itu kandidatnya Mas Coach Widodo. Widodo Ciputra. Tapi Coach Widodo waktu itu masih di Arema. Oke. Terus, tapi dia ada peluang nggak? Intinya masih digodok. Terus saya langsung bilang, ya udah beliau aja dulu. Oh gitu. Tapi kalau saat ini ada klub yang mau mendapuk Ricky sebagai pelatih kepala, siap dong, bersedia dong. Ya, sudah siap secara mental. Kalau secara mental itu dia. Jadi pertama secara ilmu, secara ilmu insya Allah semuanya sudah siap. Jadi pertama memang saya license saya keluar itu kenapa sih saya harus mengambil langsung, jadi melatih profesional saya pertama setelah saya dapat kursus yaitu saya langsung ke Bangladesh. Nah kenapa itu yang saya harus ambil, karena saya ingin dapat pressure dulu. Gitu. Saya karena pressure yang paling tinggi yaitu kan di Indonesia. Jadi saya harus kuatkan mental tenis maupun non tenis. Saya keluar untuk balik lagi belajar sama, saya balik waktu itu saya langsung alhamdulillah diajak kerja sama coach Janur untuk sebagai Janur asisten. Gitu di Persikabo. Iya makanya sekarang ini labelnya statusnya asisten. Ya kan. Oke lah, berarti dari perbincangan kita ini ada 3 doa di sini yang saya rangkum. 1 doa Ricky STY balik melatih Indonesia. Bisa sukses. Amin. Doa kedua, Indra Safri bisa membawa tim U23 kembali lagi menjadi medali emas. Doa ketiga, saya harus segera jadi pelatih kepala. Oke, gini sahabat bicara bola. Asik ya bicara sama orang yang sudah berkecimpung lama di dunia kepelatihan bersama pelatih tangguh Indonesia. Jadinya kalau ngomong bisa 2 hari nih saya. Sampai pagi. Sampai pagi nih. Oke, ditemenin kopi. Oke, terima kasih banyak ya, sama-sama. Ricky. Pokoknya sukses selalu ya. Sama-sama, saya yang terima kasih. Oke, sukses ya. Oke, makasih. Ya.